Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Tes. Yang lain gimana? Bisa dengar? Halo, selamat malam siswa-siswa sekalian. Sambil nunggu yang lainnya ya, kita eh, persiapan dulu. Boleh disiapkan buku-bukunya, makanan, kipas angin mungkin, AC, karena cuaca sudah mulai panas. Takutnya nanti kalian tidak nyaman belajar, bisa disiapkan kipas angin, boleh kipas manual atau AC, es, jus yang bisa menghangat ya, yang bisa menyegarkan badan. Kalau kopi malah bikin gerah, Mbak. Gimana, tempat kalian panas nggak ini? Di Taipei lumayan panas ini. Ya, hari ini kita akan main ini ya. Kita menyelesaikan apa namanya soal-soal, mungkin tinggal berapa kali? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 soal di buku LKS kalian halaman 55. Nanti kita akan sedikit bermain bagian intermezzo atau 53. Jadi ada puzzle atau ada teka-teki di situ yang akan kita mainkan gitu ya. Tapi menunggu yang lainnya ya, sampai 15 siswa yang hadir baru nanti um, kita mulai kelasnya. Iya, untuk hasil UTS-nya kemarin nilainya sudah saya berikan ke bagian akademik. Apa biasanya diumumkan? Nanti saya konsulkan dulu ya ke bagian ketua yayasan atau akademik atau siapa yang berkenan. Takutnya nanti tidak diizinkan untuk diumumkan gitu. Nanti malam coba saya kontak Pak Bambang untuk eh, terkait dengan apa namanya hasil nilainya ya. Iya, sabar, sabar. Nanti saya coba kontak, kalau misalnya dari pihak yayasan mengiyakan, besok saya umumkan ya. Ya, sedikit bikin kalian tidak tidur dalam malam ini ya. Ya, kita tunggu 2 siswa lagi ya. Kalau 2 siswa lagi sudah masuk, nanti kita mulai kelasnya. Bisa dipersiapkan dulu bukunya yang dibutuhkan. Oke, bisa disiapkan buku, bolpen, catatan, dan lainnya. Ya, kita tunggu satu lagi ya. Halo, selamat malam Mbak Cela. Hari ini kita akan belajar halaman 55. Soal, meneruskan kemarin. Kemarin kita sudah menjawab soal nomor 20 yang terakhir. Tapi nomor 18, 19 masih ada kaitannya dengan bab 3 yang sudah kita pelajari. Nanti kita akan flashback lagi.
Ini yang lain pada kemana? Masih pada kerja atau gimana? Oh, masih nyari kelasnya. Kelasnya masih sama. Baik, teman-teman sekalian, sudah ada 15 attendee atau siswa yang sudah masuk kelas. Mari pada kelas hari ini kita langsung mulai saja. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan siswa program Kejar Paket B Kesetaraan Taiwan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sampai berjumpa lagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya di kelas IPS. Pada malam hari ini kita sudah tak terasa sudah 16 kali pertemuan. Ya, kurang lebih dalam waktu 1,5 bulan kita lewati sudah 16 kali pertemuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran atau diskusi pada malam hari ini, kita buka dulu kelas malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup baik, mudah-mudahan kelas malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman sekalian bisa menyerap apa yang akan kita diskusikan dengan mudah. Ya, selamat malam. Bagi yang baru hadir, silahkan dibuka bukunya halaman 55. 55 ya. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas soal bab 3 terkait dengan zaman praaksara, kita sudah melampaui 3 bab ya. Sedangkan besok kita akan mempelajari tentang manusia purba, jenis-jenis manusia purba, nama-namanya dan di mana tempat ditemukannya. Sebelum itu kita flashback dulu dari materi bab 3, subbab 1 sampai subbab 3 yang kemarin kita sudah pelajari. Oke, kita mulai karena kemarin kita lompat nomor 20, sedangkan ini ada nomor 18 dan nomor 19 yang perlu kita jawab karena masih related atau masih berhubungan dengan bab 3 kemarin. Jadi ini harus kita bahas dan kita diskusikan. Sudah siap teman-teman sekalian? Ada yang terganggu, maksudnya tidak bisa mendengar suara saya atau ada sedikit gangguan? Ya, kalau sudah siap dan suara saya didengar dengan lancar, silakan kalian buka halaman 55. Kita mulai dari nomor 18. Kita mulai mengerjakan soal nomor 18. Oke, saya bacakan untuk nomor 18. Pada masa bercocok tanam, manusia purba mengenal cara hidup yang seperti apa? Menetap, mengembangkan ekonomi perdagangan, berburu hewan untuk makanan, telah membentuk kerajaan. Ayo, yang apa jawabannya? Iya, semua siswa menjawab A. Ada yang lain? Ya, jawabannya masih saya buka, belum saya kunci. Pada masa bercocok tanam, manusia purba mengenal cara hidup. Jadi masa bercocok tanam itu sekiranya ya dia sudah melewati masa-masa di mana atau di era di mana mereka sudah mulai maju. Jadi kalau mereka sudah maju itu cara hidupnya seperti apa? Saya cek dulu.
Oh, Mbak Siti Nuraini nggak bawa buku? Oke, saya bacakan lagi ya. Pada masa bercocok tanam, manusia purba mengenal cara hidup seperti apa? Titik, titik, titik. A. Menetap. B. Mengembangkan ekonomi perdagangan. C. Berburu hewan untuk makanan. Atau D. Telah membentuk kerajaan. Yang mana? A, B, C, D. Ada yang mau ganti jawabannya? Enggak? Oke, kita bahas ya. Pada masa bercocok tanam, manusia purba sudah mengenal cara hidup yang seperti apa. Kalau C. Berburu hewan untuk makanan itu jelas tidak benar. Karena pada masa bercocok tanam ini mereka tidak lagi food gathering atau mengumpulkan makanan, tetapi dia sudah memproduce atau menghasilkan makanan. Kalau telah membentuk kerajaan, karena ini masih zaman praaksara, sedangkan kerajaan-kerajaan zaman-zaman di mana kerajaan itu sudah terbentuk itu nanti akan kita bahas di zaman sejarah. Jadi C dan D itu tidak mungkin. Tinggal yang A dan B, mengembangkan ekonomi perdagangan atau menetap. Jadi jawaban yang benar untuk masa bercocok tanam ini, cara hidup yang dikenal oleh manusia purba adalah mereka bukan mengembangkan, mereka sudah mengenal hidup yang tidak berpindah-pindah atau menetap. Jadi jawabannya nomor 18 adalah A. Betul untuk kalian semua. Jadi kalian semua jawab A ya. Iya, kalian benar semua. Kita lanjut nomor 19. Pada masa bermukim dan bercocok tanam tingkat awal, kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan cara A. Bercocok tanam di sawah, bercocok tanam di hutan, atau bercocok tanam dengan menetap pada suatu tempat, atau bercocok tanam dengan berhuma. Yang mana? Pada masa bermukim dan bercocok tanam tingkat awal, kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan cara apa? Gimana nih jawabannya? Yuk, apa? Ada yang lain? Hmm, bermukim dan bercocok tanam tingkat awal. Kira-kira jawabannya bisa ditemukan di halaman berapa? Halo, bisa dengar suara saya? Coba kita cek. Halaman 48. Gimana? Yang mana?
Sekarang kita di halaman 55. Masa bercocok tanam. Jadi yang benar jawabannya apa? A. Jawaban yang benar untuk nomor 19 adalah pada masa bermukim dan bercocok tanam. Tingkat awal kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan, iya ini dekat saya ada suara ambulan. Yang benar adalah C, bercocok tanam dengan menetap pada suatu tempat, karena keywordnya adalah atau kata kuncinya pada masa bermukim. Bermukim itu adalah ciri di mana dia sudah tinggal menetap kemudian bercocok tanam ya. Jadi jawabannya yang benar untuk nomor 19 adalah C. Ya. Kita lanjut, kemarin nomor 20 kita sudah selesai ya. Nomor 20 kita sudah kerjakan. Jadi kita lanjut di nomor 21. Maksudnya gimana, Mbak? Mbak Monica, maksudnya gimana, kurang paham nomor 20? Kemarin nomor 20, pada masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan itu masih sederhana. A jawabannya. Dan maksudnya gimana nih? Mbak Devita? Oke, sambil jalan ya. Kita lanjut ke nomor 21. Nanti kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan. Nomor 21. Kubur batu yang berbentuk lesung yang dibuat dari batu disebut apa? Nah, itu kayak lesung buat ini, apa namanya? Numbuk padi. Jadi dia kuburan batu yang berbentuk seperti lesung. Kemarin saya sudah sempat jelaskan sepertinya. Jadi dari gambar-gambarnya. Kira-kira apa jawabannya? Menhir, waruga, dormen, atau sarkofagus? Apa jawabannya? Bisa dengar suara saya? Halo? Halo, bisa dengar suara saya? Ini masih connect nggak ya? Halo? Teman-teman sekalian masih connect nggak ya? Tes.
Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Kayaknya tadi jaringan saya disconnect deh. Sekarang bisa ya? Oke, lanjut. Nomor 21 ya. Kuburan batu yang berbentuknya seperti lesung yang dibuat dari batu disebut apa? Menhir, waruga, dormen, atau sarkofagus? Bisa dengar suara saya? Apa jawabannya? Waruga, dormen, sarkofagus, atau menhir? Ayo apa? Hmm, coba cek dulu apa. Mana ya? Oh, ini. Ayo, waruga, sarkofagus, atau apa? Lesung ya, gambarnya seperti lesung. Ya, coba saya bantu cari gambarnya. Waruga atau apa? Saya kasih clue deh, sarkofagus atau waruga? Dua. Bentar, saya carikan gambarnya. Hmm, hmm, nggak bisa. Oh, sebentar. Oh, nggak bisa. Gambarnya nggak bisa diupload ya. Ya, untuk nomor 21 yang seperti lesung, itu jawabannya yang benar adalah D, sarkofagus. Ya, Mbak Nisa ya, Mbak Nisa bagus benar jawabannya D. Ya, yang jawab D benar. Jadi jawabannya adalah sarkofagus.
22. Kepercayaan mulai berkembang itu pada masa apa? Meramu berburu, bercocok tanam, perundagian, atau pertukangan? Yang mana? Kepercayaan mulai berkembang pada masa A. Meramu dan berburu, B. Bercocok tanam, C. Perundagian, atau D. Pertukangan? Ayo. Kepercayaan mulai ada itu di masa apa? C, D, atau apa? Mulai berkembang pada masa meramu dan berburu, jelas ya. Antara tiga, bercocok tanam, perundagian, atau pertukangan? Jawaban yang benar adalah B. Bercocok tanam. Jadi ini mulai bercocok tanam itu sudah mulai mengenal atau mengkultuskan roh-roh nenek moyang kayak gitu. Kalau kita cermati bareng-bareng, perundagian sama pertukangan itu sama. Perundagian itu sama dengan pertukangan, gitu ya. Dia kemahiran teknik membuat barang-barang seperti itu, membuat alat-alat, itu namanya perundagian atau pertukangan. Jadi yang benar adalah jawabannya B. Bercocok tanam. Sekarang kita halaman 55. Oke, kita lanjut. Iya, kayaknya ini hamba Allah 1977 ini baru ya. Murid baru. Enggak, mungkin dia ganti account atau gimana. Kita lanjut nomor 23. Ini nomor terakhir ya, karena yang masih berhubungan dengan bab-bab yang sudah kita belajar itu sampai nomor 23. Nomor 23, suatu kepercayaan yang mewakili bahwa setiap makhluk hidup dan benda mati memiliki roh atau kekuatan disebut animisme, monoisme, dinamisme, atau ateis. A, B, C, atau D? Apa kira-kira jawabannya?
Ya, apa? A atau B jawaban A atau C jawabannya antara dua itu. How? Jawabannya yang benar untuk nomor 23 adalah animisme A ya. 23 jawabannya adalah A. Oke, benar semua kalian. Silahkan kalian buka halaman 53. Jadi kita akan sedikit bermain teka-teki. Di situ ada intermezzo ya. Ada intermezzo halaman 53. Saya akan mengacak soal dan kalian silahkan jawab sesuai dengan kotak yang disediakan. Nomor 9. 9 mendatar. Bahasa Latin fosil yang berarti menggali apa? Ada 6 kotak. Nomor 9 soal teka-teki. Ada 6 kotak. Kira-kira apa? Ya, yang jawab baru 2. Yang lain mana? Ada lagi yang mau jawab? Fossa atau fodere? 6 kotak loh. Oke, kalian bagus, pintar-pintar. Nomor 9, jawabannya adalah fodere. F-O-D-E-R-E. Jadi benar 6 kotak. Nama lain dari fosil berasal dari bahasa Latin itu adalah fodere, artinya menggali. Baik teman-teman sekalian, mungkin untuk malam hari ini cukup sampai di sini untuk pendalaman materi karena waktu kita tinggal 3 menit lagi. Saya kira kita cukupkan saja. Kita teruskan besok. Untuk materi besok malam, saya akan memberikan materi manusia purba dan jenisnya. Kalian bisa baca dulu bukunya ya, sehingga besok terkesan diskusi saja, jangan saya akan menyampaikan dari garis besarnya saja. Kalian persiapkan saja, kalau ada waktu membaca silahkan baca ya. Ya, teman-teman sekalian, mungkin malam hari ini cukup sekian, kita tutup. Oh, saya halamannya ya, halaman berapa ya?
halaman 50 ya, 50 halaman 50. Baik teman-teman sekalian, kita tutup malam hari ini, pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah atau berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan postkan link kelasnya besok, insya Allah besok pagi sebelum siang ya. Oke, selamat berjumpa besok malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. See you.